Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michaela Jenisila dari kelas A4 Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang terobosan perawat masa depan dari mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, dan perawat memiliki hubungan yang erat dalam pelayanan terhadap kesehatan seorang. Di zaman sekarang, tidak mungkin kalau pelayanan kesehatan tidak modern. Pasti semua serba modern. Banyak sekali perubahan atau ide-ide yang baru yang muncul untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dengan adanya inovasi baru dari teknologi ini, semua orang bisa merasakannya dari segala jenis kemudahan yang didapatkan. Segala jenis inovasi yang bisa kita kembangkan dengan tujuan untuk menjaga kehidupan manusia. Seorang perawat memiliki hak dalam mengembangkan pengetahuan terhadap pengembangan iptek secara terus-menerus. Terobosan perawat menggunakan teknologi virtual. Penggunaan teknologi virtual ini digunakan ketika adanya keterbatasan bagi perawat untuk kontak langsung dengan pasien. Perawat bisa juga berkomunikasi, berkonsultasi, ataupun juga memantau kondisi pasien yang berada di jarak jauh. Dalam inovasi ini tentu juga termasuk dalam sikap seorang perawat memberikan pelayanan caring terhadap pasien walaupun hanya menggunakan device secara virtual. Tidak hanya itu, inovasi ini bisa menjadi sarana bagi perawat untuk memberikan edukasi terhadap pasien ataupun orang lain. Contohnya itu seperti seminar tentang kesehatan. Terobosan melalui berbagai macam device. Penggunaan device ini akan memudahkan nantinya untuk mengetahui informasi atau riwayat penyakit seorang pasien yang nantinya bisa membantu perawat dalam keadaan darurat. Dan device ini bisa berupa jam tangan digital atau handphone atau tablet, laptop, dan lain sebagainya. Jadi perawat hanya bisa melihat dan membuka riwayat melalui ikon depan handphone dan akan hanya membuka riwayat dari pasien tersebut, dan pada akhirnya akan menjalankan tugasnya. Hal ini bisa mempermudah juga bagi kita sebagai seorang perawat jika terjadi sesuatu pada seorang yang kita temui di jalan atau dimanapun. Tidak hanya seorang perawat tapi semua orang juga. Yang berikutnya, terobosan dalam bentuk aplikasi. Dengan adanya aplikasi ini, pasien dengan mudahnya bisa berkonsultasi tidak hanya dengan dokter tapi juga dengan perawat. Dengan aplikasi ini, seorang bisa merequest tenaga kesehatan untuk datang ke rumah, tapi fitur ini hanya digunakan pada kondisi tertentu, yaitu ketika seorang pasien yang sudah tidak mampu lagi atau sudah tidak mempunyai kekuatan untuk mengumpul badannya, contohnya itu seperti lansia. Pasien yang mengalami cedera atau kondisi penyakit yang tidak memungkinkan pasien untuk sanggup berdiri, jika tidak ada yang sanggup merawat atau tidak ada anggota keluarga atau siapapun yang bisa merawat. Pendokumentasian ASKEP secara digital. Karena semakin banyaknya suatu perkembangan dalam bentuk praktis menggunakan device, perawat bisa saja menggunakan aplikasi talk to speech yang digunakan untuk pendokumentasian asuhan keperawatan secara digital tanpa harus secara manual. Tetapi sisi negatifnya, hal ini bisa membuat seorang perawat menjadi malas sehingga nanti bisa mulai berkurangnya sifat profesionalisme seorang perawat, dan juga bisa saja ada kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan secara otomatis ini. Penggunaan inovasi ini bisa dipakai tergantung kepada siapa saja yang tertarik untuk menggunakannya. Dalam arti hal ini tergantung preferensi masing-masing orang. Tapi jika ingin lebih akurat dan tanpa adanya kendala manual pun sangat bisa, karena masih banyak orang yang membeli untuk melakukan penulisan secara manual. Dalam tindakan caring dan curing masih berhubungan dengan beberapa inovasi atau terobosan yang sudah kita bahas tadi, dan juga dengan terobosan yang lainnya yang mungkin akan ada atau yang akan datang. Karena tindakan ini sangat berhubungan erat dan tidak lepas dengan tindakan seorang perawat. Tidak hanya caring dan curing saja menjadi salah satu konsep dasar keperawatan yang memiliki peran dalam terobosan masa depan, tetapi juga dengan standar profesional, peran perawat sebagai profesi, peran moral dan etika, aspek hukum, advokasi, dan lain sebagainya. Dampak positif dan negatif terobosan. Kita mulai dari dampak positif, yaitu peningkatan pelayanan, efisien dan cepat, tidak membutuhkan proses yang lama, efisiensi biaya, adanya peningkatan kepuasan dari pasien. Dan untuk sisi negatifnya yaitu kurangnya privacy,
penyalahgunaan teknologi, kemalasan bertambah, error atau bug. Yang dimaksud error atau bug itu yaitu ada permasalahan dalam aplikasi atau device. Nah, sebagai seorang perawat, kita juga harus berhati-hati dengan perkembangan ini. Terlebih lagi jika kita menggunakan teknologi ini sepenuhnya. Teknologi ini bisa saja mendominasi dan akan membawa dampak negatif nantinya. Dan jangan pada akhirnya teknologi ini yang mendominasi. Maka dari itu kita juga harus mengutamakan prinsip dari etik keperawatan. Siapa nih yang punya cita-cita menjadi seorang perawat? Nah, berbicara mengenai program studi keperawatan, tentu saja kita tahu bahwa prodi ini merupakan salah satu jurusan yang paling diminati. Nah, buat kalian yang berminat di prodi ini atau jurusan ini, kalian bisa banget ngecek kampus kita, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tenang, untuk biaya berkuliah di kampus kita ini sangat terjangkau kok. Dan juga fakultas keperawatan di kampus kita ini sudah terakreditasi B. So, what are you waiting for? Come and join us. For more information tentang kampus kita, kalian bisa ngecek website kampus kita, yaitu unpi.ac.id ataupun di Instagram unpi_Manado. So, come and join us right away.